Halo semuanya, masih bersama saya Ulfa dalam rangkaian video untuk isu-isu dalam Decision Tree Learning. Kali ini kita akan belajar bagaimana penanganan pada suatu atribut yang mengandung nilai yang hilang. Nah, mengingatkan kembali, berikut ini adalah isu yang ada pada Decision Tree Learning. Kita sudah membahas mengenai overfitting, kemudian atribut yang bernilai kontinu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menangani adanya nilai yang hilang pada suatu atribut. Pada saat baik kita melakukan proses pembelajarannya maupun pada saat klasifikasinya. Jika kita menemukan suatu examples yang salah satu nilai pada sebuah atributnya hilang, maka terdapat beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mengisi nilai yang hilang tersebut dengan nilai yang paling banyak muncul untuk atribut tersebut. Ya, jadi nilai yang hilang pada suatu atribut, kita lihat nilai apa yang paling banyak muncul untuk atribut tersebut. Alternatif kedua adalah kita lihat dulu untuk atribut yang nilainya hilang pada examples tersebut atau data tersebut, kita lihat kelasnya. Apakah kelas dari instance atau examples yang nilainya hilang? Nah, kemudian kita cari instance lain yang kelasnya sama, lalu di antara instance yang kelasnya sama tadi, kita cari nilai apa yang paling banyak muncul untuk atribut yang nilainya hilang pada example tersebut. Lalu kita isikan untuk sampel itu. Nah, alternatif yang lain adalah dengan memberikan suatu probabilitas pada nilai yang hilang. Jadi, kalau misalnya atribut tersebut memiliki dua kemungkinan nilai, maka kita assign dengan dua kemungkinan nilai tersebut. Tapi, masing-masing kemungkinan akan memiliki probabilitas tertentu. Dan ini yang digunakan di dalam algoritma C4.5 yang merupakan perbaikan dari algoritma ID3. Nah, ketika ada atribut yang hilang, pada saat mencari nilai gain-nya pada examples-nya, maka kita tidak lagi mengikut sertakan data atau examples atau instance yang memiliki nilai yang hilang tadi. Ya, jadi ketika kita mau menghitung gain suatu atribut, maka data yang nilainya hilang untuk atribut tersebut tidak kita sertakan dalam proses penghitungan. Jadi misalnya ini saya punya 11 examples, tapi ada satu data hilang, sehingga saya hanya punya 10 nih, yang nilai untuk atribut A-nya diketahui. Maka caranya adalah untuk menghitung gain-nya, saya akan mengalihkan proporsi data yang diketahuinya, yaitu 10/11. Kemudian dikalikan dengan, proses belakangnya itu adalah proses menghitung gain seperti biasa, yaitu entropi dari S-nya. Tapi ingat, S-nya di sini juga hanya memperhitungkan nilai yang diketahui saja. Ya, jadi ada 10 data. Nah, kemudian pengurangnya yaitu total dari proporsi kali entropi setiap kemungkinan nilai untuk atribut tersebut, ini juga hanya memperhitungkan data yang diketahui nilainya, sehingga data yang missing itu tidak termasuk dalam proses penghitungan. Oke, itu ketika mencari gain-nya. Nah, ketika misalnya nih atribut ini ternyata memiliki gain terbesar, maka yang harus kita lakukan kan melakukan pencabangan untuk setiap kemungkinan nilai. Dan kita pilih datanya, mana yang memiliki nilai 1 misalnya, mana yang memiliki nilai kemungkinan yang kedua. Jika misalnya atribut A ini memiliki 2 kemungkinan nilai. Nah, tapi bagaimana dengan instance atau examples yang tadi tidak ketahuan nilainya untuk atribut ini? Maka yang kita lakukan adalah dengan membaginya dengan proporsi tertentu, sesuai dengan nilai yang diketahui. Misalnya nih, dari 10 data yang diketahui nilainya, 6 itu memiliki nilai V1. Misalnya 1 gitu ya. Dan 4 data atau 4 examples itu memiliki nilai V2 atau 0. Maka berarti kita tambahkan 6/10 nilai V1
ke dalam pencabangan untuk V1 dan 4/10 kita tambahkan untuk pencabangan nilai V2. Karena pada saat pembelajaran decision tree learning sebelumnya yang kita pelajari, semua datanya kan nominal. Jadi kita bisa memisahkan datanya dengan baik dan semua datanya lengkap. Yes-nya ada berapa, kemungkinan nilainya ada 5 examples, maka ya sudah 5 example masuk ke satu cabang tertentu. Nah, tapi ketika ada nilai yang hilang, maka proses pencabangannya itu mungkin ada proporsi tertentu yang tidak lagi utuh nilainya, tidak lagi integer. Karena apa? Mempertimbangkan semua kemungkinan nilai untuk instance atau examples yang nilainya hilang. Nah, proses yang sama itu nanti juga kita terapkan pada saat kita melakukan klasifikasi. Jadi misalnya pohonnya sudah terbentuk, maka untuk atribut A yang terdapat nilai yang hilang tadi, maka kita punya proporsi bahwa dia itu mungkin punya nilai V1 dengan proporsi 6/10 dan dia juga mungkin punya nilai V2 dengan proporsinya 4/10. Ini juga bisa kita terapkan juga pada saat proses klasifikasi. Jadi ada bobot. Nah, kelasnya nanti mungkin jadi dihitung dua-duanya. Semua kelas kemungkinannya akan dihitung dengan nilai proporsinya mana yang lebih besar, itulah yang akan menjadi kelas akhirnya. Nah, dalam algoritma C4.5 itu terdapat penanganan khusus untuk missing value. Dituliskannya dalam bentuk tanda tanya ya, yang menyatakan sebagai null value. Nah, ini artinya tidak diisikan dengan nilai tertentu seperti alternatif-alternatif sebelumnya, tapi dianggap sebagai sebuah nilai tersendiri. Jadi ada nilai sendiri yang tanda tanya itu, yaitu null value itu. Hanya harus dilihat kasus per kasus, karena tidak untuk sembarang kasus ini bisa diterapkan. Nah, dia tidak akan sesuai diterapkan pada saat nilai yang hilang, yang missingnya itu, karena alasannya bukan karena memang dia itu nilai null value. Jadi sebetulnya dia ada nilainya, tapi masalahnya karena misalnya nih contohnya untuk data gula darah gitu ya, karena dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dia jadi tidak ada nilainya. Tapi bukan nol sebetulnya dia, sehingga tidak bisa diterapkan sebagai separate value. Nah, hal yang sama juga ketika misalnya ada data untuk menyatakan apakah seorang pasien itu pregnant atau hamil atau tidak. Nah, kalau misalnya pasiennya itu pria, maka harusnya dia bukan dianggap sebagai null, tapi no. Karena apa? Kalau yang null itu misalnya adalah kalau dia pasien wanita usianya misalnya 25, tapi datanya itu tidak diketahui apakah dia hamil atau tidak, unknown gitu ya, sehingga dianggap sebagai null value. Nah, jadi kita harus tahu juga kapan kita menerapkan missing value sebagai nilai yang berbeda. Ya, seolah-olah kita punya kemungkinan nilai untuk atribut tersebut itu bertambah dengan yang tanda tanya ini. Nah, ini kira-kira penanganan missing value dalam decision tree learning. Memang sebagian besar ini sudah difasilitasi dalam algoritma C4.x yang menjadi perbaikan dari algoritma ID3 sebelumnya. Demikianlah video mengenai penanganan isu dalam decision tree untuk atribut yang memiliki missing value atau nilai yang hilang. Selamat belajar!